Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan masih semangat walaupun belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar materi tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri, subtema 3, lingkungan sekolahku. Mengenal ungkapan perintah. Anak-anak masih ingat tidak? Apa ya ungkapan perintah itu? Iya, benar. Ungkapan perintah merupakan ungkapan yang berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut ini ada contohnya. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Kemudian Mei menjawab, baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Ya, apa yang dikatakan oleh Fitri merupakan contoh dari ungkapan perintah. Ya, anak-anak, coba perhatikan percakapan berikut ini. Jika tadi ada percakapan antara dua orang siswa, kali ini ada percakapan antara Pak Guru dan murid-muridnya. Pak Guru berkata, anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Kemudian anak-anak menjawab, baik Pak. Ya, apa yang diucapkan oleh Pak Guru merupakan kalimat perintah. Pak Guru meminta anak-anak untuk membersihkan halaman. Maka dari itu disebut kalimat perintah. Menanggapi ungkapan perintah dalam percakapan. Ya, anak-anak berbicara tentang ungkapan perintah, anak-anak harus ingat bahwa ungkapan perintah biasanya ditulis dengan tanda seru. Ya, ditulis di akhir kalimatnya. Seperti ini tanda serunya. Nah, sekarang kita perhatikan percakapan berikut ini. Ada percakapan antara Bu Guru dan murid-muridnya. Bu Guru berkata, Made, tolong hapus papan tulis itu. Made pun menjawab, siap Bu Guru. Bu Guru berkata lagi, Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Dedi pun menjawab, iya Bu Guru. Ya, apa yang diucapkan oleh Bu Guru merupakan ungkapan perintah, sedangkan apa yang diucapkan oleh Made dan Dedi merupakan tanggapan. Made dan Dedi memberikan tanggapan dengan cara yang baik ya, seperti siap Bu Guru, iya Bu Guru. Ya, itu adalah contoh cara yang baik dalam menanggapi suatu ungkapan perintah. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah anak-anak sudah paham mengenai ungkapan perintah dan ungkapan tanggapan? Nah, jika belum, coba perhatikan lagi percakapan berikut ini. Bu Guru berkata, Jonas, apakah hari ini jadwal piketmu? Jonas pun menjawab, iya Bu Guru. Bu Guru berkata, kalau begitu, tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu, bagikanlah hasil ulangan ini kepada temanmu. Jonas menjawab, baik Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Ya, yang diucapkan oleh Bu Guru ini adalah ungkapan perintah. Lalu, yang diucapkan oleh Jonas merupakan tanggapan atas perintah yang diucapkan oleh Bu Guru. Jonas menanggapi dengan bahasa yang sopan. Anak-anak, ungkapan perintah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ungkapan perintah yang diucapkan oleh orang tua kepada anak, oleh guru kepada siswa, atau oleh siswa kepada siswa lainnya. Nah, selain itu, ungkapan perintah juga bisa kita temukan pada sebuah poster. Apa ya itu poster? Poster merupakan karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Ya, seperti contoh ini ya. Di sini ada kalimat, marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini adalah salah satu contoh ungkapan perintah ya, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain ungkapan perintah, ternyata pada poster ini juga ada ungkapan ajakannya, yaitu marilah. Nah,
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster seperti contoh ini adalah yang pertama, gunakan gambar sesuai tema. Yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Selanjutnya, tulis dengan huruf yang jelas. Lalu, warnai gambar dengan warna yang menarik. Ya, selain ada kata-kata berupa ungkapan perintah atau ajakan, poster itu berisi gambar sesuai dengan tema. Contohnya ini tentang kebersihan, jadi gambarnya di sini ada siswa yang sedang kerja bakti ya. Gambarnya menarik, berwarna-warni, lalu dengan tulisan yang singkat, jelas, dan menarik, tidak panjang tapi mudah dimengerti ya. Lalu tulisannya juga sudah besar, tidak kecil, jadi mudah dibaca. Membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Adapun ciri-ciri dari ungkapan perintah, yang pertama, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah dan kan. Contohnya, sapulah, tuliskan, gunakan ya. Lalu yang terakhir, ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun. Tapi ada juga orang-orang yang tidak menggunakan kata tolong pada kalimat perintah, tapi tetap nadanya yang halus ya. Jangan nadanya seperti marah-marah. Ya anak-anak, coba perhatikan gambar apa ya ini. Ya betul, ini merupakan gambar pohon beringin yang merupakan simbol sila ketiga Pancasila. Lalu apa bunyinya? Ya, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Ya anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan makna dari simbol sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Lalu, daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Anak-anak, masihkah kalian ingat tentang alat ukur tidak baku untuk mengukur berat? Ya, sekarang kita akan membahas lagi mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Untuk menentukan berat benda, kita dapat menggunakan benda yang lainnya. Contohnya di sini untuk mengukur satu buah pepaya, kita menggunakan benda lainnya berupa apel. Pada gambar ini, berat satu pepaya sama beratnya dengan 5 apel. Selain itu, kita juga bisa melihat dari gambar untuk beratnya, yaitu dari posisi timbangannya. Jika posisi timbangannya seperti pada gambar lurus, itu artinya seimbang antara kanan dan kiri, tidak ada yang lebih tinggi atau yang di atas, tidak ada yang di bawah, maka itu pasti beratnya sama. Kemudian di sebelahnya, berat satu semangka sama beratnya dengan 8 apel. Ini juga timbangannya posisinya sama ya, lurus seimbang, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Nah, karena satu pepaya tadi beratnya sama dengan 5 apel, lalu satu semangka ini beratnya sama dengan 8 apel, 5 dibandingkan dengan 8,
5 apel itu kurang dari 8 apel, maka satu buah pepaya ini lebih ringan dari satu semangka. Atau bisa dikatakan bahwa satu semangka itu lebih berat dari satu pepaya, karena satu semangka itu beratnya sama dengan 8 apel, lebih banyak dari 5 apel. Setelah membandingkan berat benda tadi, sekarang ayo mengurutkan berat benda berikut ini. Gambar yang pertama ada tas. Satu buah tas ternyata beratnya sama dengan 7 bola kasti. Lalu di sebelahnya ada tempat pensil. Berat satu tempat pensil ini ternyata beratnya sama dengan satu bola kasti. Lalu yang ketiga ada kamus. Berat satu kamus ini ternyata beratnya sama dengan 3 bola kasti. Nah, dari ketiga benda ini, benda tas, benda tempat pensil, dan benda kamus, yang manakah yang paling berat? Yang manakah yang paling ringan? Yang selain melihat dari ukurannya, kita bisa melihat dari banyak bola ini ya, bola kasti ini. Lihat, tadi satu tas itu 7 bola kasti, satu tempat pensil 1 bola kasti, satu kamus 3 bola kasti. Jelas di sini yang paling banyak adalah 7 bola kasti. Jadi benda yang paling berat adalah tas. Lalu yang paling ringan yang mana? Ya, yang paling ringan adalah kotak pensil atau tempat pensil, karena beratnya satu tempat pensil itu sama dengan satu bola kasti. Jika diurutkan, maka urutan dari yang terberat adalah ya, tas. Lalu kamus. Yang terakhir tempat pensil. Jika kita urutkan dari yang teringan adalah ya, tempat pensil, lalu kamus, dan yang terakhir tas.